Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang hakikat dan prinsip-prinsip belajar yang sudah kami diskusikan. Perkenalkan, nama saya Zaini Novita dengan NIM 070 dan rekan saya Dia Erviana Putia dengan NIM 218000020. Dan saya Dr. Viviani Putri dengan NIM 218000028. bisa Saya Firda Cahya Maulidia dengan NIM 218000054. Saya Lisa Duka Didida dengan NIM 218000035. Hakikat belajar. Istilah belajar tidak terbatas penggunaannya dalam kegiatan formal pendidikan di sekolah, tetapi juga dipergunakan untuk menyatakan aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan upaya memperoleh informasi, pengetahuan baru yang belum diketahui, dan memperkokoh pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan tingkah laku, perubahan perilaku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil dari pengetahuan atau pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Ciri-ciri belajar. Berdasarkan definisi belajar dapat ditelaah bahwa terdapat 3 ciri-ciri utama dalam belajar, yaitu 1. Belajar merupakan proses. Belajar merupakan proses mental dan emosional. Seseorang dikatakan belajar jika pikiran dan perasaannya aktif. Dia telah melakukan proses emosional dan mental. Belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disengaja oleh pembelajar sendiri dalam suatu aktivitas tertentu. Menurut Aunur Rahman, belajar dikatakan semakin baik apabila intensitas keaktifan jasmania dan mental seseorang semakin tinggi. Belajar hendaknya melakukan aktivitas mental dengan kadar yang tinggi. 2. Perubahan tingkah laku. Indikator seseorang telah belajar dapat dilihat dengan cara membandingkan cara seseorang itu berperilaku pada waktu 1 dengan cara seseorang itu berperilaku pada waktu 2 dalam situasi yang serupa. Hasil belajar ditandai adanya perubahan tingkah laku. Seseorang yang belajar akan bertambah pengetahuan dan keterampilannya. Dan penguasaan nilai-nilai dan sikapnya bertambah pula. Tidak semua perubahan tingkah laku dapat disebut belajar. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, belajar terjadi melalui pengalaman. Menurut Dahar, belajar dapat dikatakan sebagai suatu hasil pengalaman. Istilah pengalaman dibatasi oleh berbagai perubahan perilaku yang dapat dianggap mewakili belajar. Belajar adalah mengalami, artinya belajar terjadi karena seseorang berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Jenis-jenis belajar. Menurut Gegne, belajar ada beberapa macam. Yang pertama belajar isyarat, belajar stimulus, respon, belajar merangkaikan, belajar asosiasi verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar aturan, dan belajar memecahkan masalah. Sedangkan jenis-jenis belajar menurut Bloom, pengelompokan atau tingkatan jenis perilaku belajar terdiri atas 3, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotor. Prinsip-prinsip belajar dan implikasinya. 1. Prinsip umum belajar. A. Belajar menghasilkan perubahan perilaku siswa yang bersifat relatif tetap. B. Setiap siswa memiliki potensi dalam dirinya yang perlu untuk dikembangkan. C. Perubahan kualitas ideal itu tidak tumbuh alami linear dalam proses kehidupan. 2. Prinsip khusus belajar. A. Prinsip perhatian dan motivasi. B.
prinsip keterlibatan langsung. C. Prinsip transfer dan retensi. D. Prinsip keaktifan. E. Prinsip pengulangan. F. Prinsip tantangan. G. Prinsip balikan dan penguatan. H. Prinsip perbedaan individual. Hakikat belajar. Untuk menentukan kemajuan yang dicapai, maka harus ada kriteria atau patokan yang mengacu pada tujuan yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh strategi belajar mengajar terhadap keberhasilan belajar siswa. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Individu yang belajar akan memperoleh hasil dari apa yang telah dipelajari selama proses belajar itu. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu hasil usaha yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran yang berupa nilai dari tes yang diselenggarakan oleh guru terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor dari dalam diri siswa atau internal, faktor dari luar diri siswa atau eksternal, dan faktor pendekatan pembelajaran yang digunakan. Faktor internal meliputi aspek fisiologis, yaitu biologis dan psikologis. Faktor eksternal meliputi aspek non-sosial dan aspek sosial. A. Faktor internal. 1. Aspek fisiologis. 2. Aspek otak. Aspek psikologis. 1. Inteligensi, maturasi, perkembangan fisik dan mental, terbagi dari sikap, bakat, minat, dan motivasi. B. Faktor eksternal. 1. Lingkungan sosial. 2. Yaitu non-sosial. C. Faktor pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang seorang guru terhadap proses pembelajaran. Strategi mengandung pengertian seperangkat langkah atau rencana konseptual yang digunakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan belajar. Model penyajian materi yang menyenangkan, tidak membosankan, menarik, dan mudah dimengerti oleh siswa akan berpengaruh positif terhadap keberhasilan belajar. Kesimpulannya yaitu, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil dari pengetahuan atau pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya yang berkesinambungan yang dimulai sejak lahir dan terus berlangsung seumur hidup. Ciri-ciri dari seorang yang menempuh proses belajar yaitu adanya perubahan. Proses yang orang tersebut jalani dalam belajar dan pengalaman yang sudah dilalui. Prinsip-prinsip belajar diperlukan agar proses belajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Gardner, jenis-jenis belajar dibagi menjadi 5 kategori, yaitu kemampuan intelektual, kemampuan motorik, informasi verbal, strategi kognitif, dan sikap. Dibutuhkan prinsip-prinsip belajar yang diperlukan pelajar agar proses belajar efisien dan efektif. Setelah itu akan diperoleh hasil belajar yang merupakan hasil dari usaha pelaku belajar yang diperoleh dari guru melalui tes yang diberikan. Hasil belajar ini mempunyai 3 faktor dalam pelaksanaan, yaitu eksternal, internal, dan faktor pembelajaran itu sendiri. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.